Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian, sahabat GPIB. Terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menuntun kita sampai saat ini. Kita diberikan berkat kesempatan untuk bersama-sama beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Kita bersyukur karena pelayanan Morning Call GPIB telah berlangsung dan terus ada sampai saat ini. Bersama saya, Pendeta Devi Oktavianita Bawoledanci, kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Saya adalah pendeta jemaat di GPIB Immanuel Makassar. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur berterima kasih karena Engkau selalu dan senantiasa menyertai kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk pagi hari yang baru ini yang Tuhan anugerahkan. Berikan kami kesempatan membaca merenungkan firman Tuhan bersama. Anugerahkan kami Tuhan, kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan benar-benar dapat kami mengerti dan pahami untuk kami berlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab pagi ini diambil dari Kejadian 45 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 yang menyatakan, "Segeralah kamu kembali kepada ayah dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah kepadaku, jangan menunda-nunda. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan dekat dengan aku. Engkau beserta anak cucumu, kambing domba dan lembumu, serta segala milikmu. Di sana aku akan memelihara engkau, sebab masih 5 tahun lagi kelaparan ini, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut denganmu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus Maranatha. Sahabat GPIB, tema kita pagi ini adalah saling menopang di dalam keluarga. Dalam pasal 45 ayat 11 itu menjadi inti perenungan kita di pagi ini, yakni di sana aku akan memelihara engkau, sebab masih 5 tahun lagi kelaparan ini, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut denganmu. Sahabat GPIB, dalam keluarga pasti ada pergumulan dan pasti ada banyak masalah. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi kita semua, seluruh anggota keluarga, di mana satu dengan yang lain perlu memiliki kerendahan hati, perlu memiliki kepedulian yang tinggi dan perhatian satu terhadap yang lainnya. Kasih persaudaraan akan terwujud dalam kita boleh menyatakan saling tolong-menolong, bergotong royong, topang menopang untuk menguatkan, dan bahkan memberi solusi untuk masa depan yang baik bagi seisi anggota keluarga. Nah, di dalam pembacaan Alkitab pagi ini kita perhatikan ada 2 tokoh yang menonjol, yakni Yusuf dan saudara-saudaranya. Masih dalam konteks pertemuan pertama Yusuf dan saudara-saudaranya sejak Yusuf dijual ke Mesir oleh mereka. Dan pertemuan pertama ini tentu mereka tidak mengenal siapa Yusuf sebagai saudara mereka. Apalagi Yusuf sudah menjadi kepercayaan tangan kanan Fir'aun. Yang mereka tahu bahwa Yusuf adalah seorang budak di Mesir.
Tetapi yang di depan mereka, yang mereka sedang temui adalah seorang penguasa Mesir. Tentu bukan hal yang mudah bagi saudara-saudaranya untuk dapat mengenali Yusuf sebagai saudara mereka. Kemudian pada pertemuan kedua, mereka pun juga tidak bisa mengenali Yusuf. Karena perbedaan yang sangat besar dari seorang budak yang mereka tahu dengan seorang penguasa Mesir. Bahkan ketika mereka dijamu untuk makan bersama pun, tidak sedikit pun dari mereka bisa mengenalinya. Perubahan besar yang terjadi dalam diri Yusuf inilah tentu menjadi penyebab utama bagi mereka tidak mengenalinya. Nah, pertanyaannya buat kita saat ini adalah, mengapa ya Yusuf menahan diri, tidak langsung memperkenalkan diri kepada mereka? Salah satu sebabnya, ia sedang menguji saudara-saudaranya tentang kesetiaan, kejujuran, dan kasih persaudaraan dalam ikatan keluarga mereka. Mengingat betapa kejamnya mereka memperlakukannya dulu. Sekalipun Yusuf tidak mendendam, tapi mereka perlu untuk diuji. Nah, terutama sikap mereka kepada ayah Yakub dan adik bungsunya Benyamin. Berjalannya waktu dan dalam pertemuan-pertemuan yang terjadi, Yusuf menemukan dalam diri saudara-saudaranya ada kesadaran akan kasih dan kesetiaan kepada sesama anggota keluarga, terlebih kepada ayah Yakub dan adik bungsu mereka. Begitu Yusuf menyaksikan perubahan hati saudara-saudaranya, ia menyuruh semua hambanya pergi, dan ia menangis keras-keras sehingga didengar seisi istana Fir'aun. Ia kemudian menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ini pembacaan kita tadi malam. Nah, Yusuf menghibur mereka dan berkata supaya mereka tidak bersusah hati dan menyesali perbuatan mereka. Ini catatannya, karena Allah mengutusnya ke Mesir untuk memelihara mereka. Jadi Yusuf selalu melihat semua yang terjadi dalam dirinya dari kacamata kehendak Allah dan cara Allah menuntun dan membimbingnya sampai ia bisa menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Sahabat GPIB, rasanya kalau kita menilai sosok Yusuf, dia memiliki hati yang sangat besar. Ia mau merendahkan dirinya, mengakui mereka sebagai saudara, padahal mereka telah menyakitinya di masa yang lalu. Bahkan Yusuf rela menjadi penjamin kehidupan mereka di masa depan. Semua dilakukan Yusuf karena ia sekali lagi mengenal rencana dan rancangan Allah dalam hidupnya. Bahwa Allah sajalah yang menyelamatkan dia, dan Allah bukan hanya menyelamatkannya dari seorang budak menjadi seorang penguasa, tetapi Allah mau menyelamatkan umatnya melalui kehadirannya di Mesir. Semua karena Allah. Karena keyakinan Yusuf yang sangat besar kepada Allah inilah, sekalipun ia jauh dari keluarga, sekalipun ia terpisah dari orang tua, imannya tetap dijaga dan terus dipegangnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, sahabat GPIB, kasih kepada Allah ini menjadi dasar bagi Yusuf mengasihi orang tua dan saudara-saudaranya. Ditambah lagi semua orang pada saat itu sedang mengalami kesulitan. Dan bukan hanya kepada ayah dan saudara-saudaranya Yusuf membantu, kepada banyak orang, kepada banyak bangsa yang datang ke Mesir. Terlebih-lebih ketika ia tahu bahwa saudaranya datang kepadanya dan ia pun menolong mereka. Tergerak hati Yusuf oleh belas kasihan, mau menolong, menerima mereka kembali, dan mau bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan lewat kehadirannya di Mesir.
kasih Yusuf kepada ayahnya Yakub dan saudara-saudaranya di masa kesulitan, di masa kelaparan yang panjang. Bahkan Yusuf meneguhkan pengampunan kepada mereka bukan hanya pada waktu masih ada ayah Yakub. Bahkan setelah kematian ayahnya pun, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya bahwa di masa lalu sekalipun saudara-saudaranya menghendaki kejahatan bagi dirinya, tetapi Allah menuntunnya untuk suatu kebaikan yang besar. Yusuf kembali mengutus saudara-saudaranya pulang kepada Yakub dan mengatakan agar ayahnya Yakub mau tinggal bersamanya di Mesir dan di daerah Goshen yang letaknya tidak jauh bagi Yusuf dan ia dapat menjaga dan memenuhi kebutuhan mereka. Sahabat GPIB, kalau kita sekarang ini bicara tentang keluarga, ikatan keluarga tidak menutup kemungkinan adanya salah paham, ada iri hati, ada kesenjangan kasih, masalah ekonomi, dan ada banyak hal lain yang membuat tali persaudaraan terputus bahkan hilang. Namun persaudaraan berdasarkan kasih Allah dalam Tuhan Yesus harusnya lebih kuat, memperkuat ikatan kita satu dengan yang lainnya. Kasih memberikan kita kemampuan untuk saling mengampuni dan tidak mengingat lagi masalah-masalah di masa yang lampau. Kasih membebaskan kita dari belenggu keegoisan. Kasih melembutkan hati yang keras, mendamaikan satu dengan yang lain, mengutamakan persekutuan dan keutuhan keluarga. Sekalipun orang tua kita tidak ada, tetaplah kasih persaudaraan dijaga dan dipelihara. Tema kita saling menopang di dalam keluarga. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua sahabat GPIB, saya mengingat sekitar 9 hari lagi kita akan menyambut Natal. Dan saya mengutip sedikit tentang pernyataan Ketua Umum PGI, Bapak Pendeta Jacqueline Manuputi, dalam menyampaikan tema Natal. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Menurut beliau tema ini dipilih karena melihat kondisi banyak keluarga saat ini menghadapi berbagai bentuk kerentanan sosial. Masalah seperti pinjaman, judi online, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, hingga rasa terasing akibat tekanan ekonomi menjadi tantangan yang semakin nyata. Oleh karena itu, beliau mengingatkan gereja untuk hadir mendampingi keluarga-keluarga yang rentan melalui aksi nyata. Menyambung renungan kita saat ini, tentulah semua harapan dalam pendampingan keluarga-keluarga umat Tuhan dapat kita jalankan dengan kuasa Allah, dengan kekuatan iman, dengan keyakinan bahwa Allah hadir, Allah ada, Allah selalu menyertai keluarga demi keluarga, saudara-saudara kita, orang tua kita, suami, istri, anak-anak kita, cucu-cucu, anak mantu, semuanya dimanapun berada, ada Allah yang hadir di setiap pribadi. Oleh karena itu, hadirkanlah diri kita dalam iman yang terwujud dalam kasih yang nyata. Misalnya, sekalipun kita berjauhan, saling mendoakan. Sekalipun kita tidak berjumpa satu dengan yang lain, saling menguatkan. Sekarang sudah tidak sulit lagi untuk menghubungi saudara-saudara kita. Semua dengan mudah dapat kita lakukan. Oleh karena itu, pakailah semua alat yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk saling bertegur sapa, saling menghormati, saling memaafkan, saling membantu, tolong menolong, peduli, bekerja sama, gotong royong. Terutama jangan lupa untuk mengingatkan, selalu berdoa, beribadah kepada Allah, dan carilah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Tuhan
menuntun kehidupan kita. Sehingga keluarga-keluarga yang terbina dengan baik, saling menguatkan dan menopang ini akan menjadikan persekutuan keluarga Allah menjadi kuat dalam gereja-gereja yang dituntun oleh Tuhan dengan kuasa-Nya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kekuatan dalam kehidupan keluarga inti menguatkan persekutuan, bahkan menguatkan satu negara. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita berlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk hikmat dan pengertian yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kepada kami kemampuan untuk dapat berbuat baik bagi keluarga kami. Tolong kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bimbing kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Agar kami satu dengan yang lain mengingat kuasa Tuhan yang begitu baik, yang bermurah hati bagi kami. Untuk kami juga bermurah hati dan peduli kepada saudara-saudara kasih kami. Berikanlah kepada kami keyakinan iman bahwa setiap orang yang Tuhan pakai, Tuhan utus untuk membawa damai sejahtera, saling tolong menolong, topang menopang, sehingga kami semua boleh menyatakan syukur terima kasih bahwa Engkau hadir dalam hidup kami, menyelamatkan seisi anggota keluarga kami, sehingga kami Tuhan boleh bersatu dalam ikatan kasih yang membawa damai dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh keluarga kami dari anak-anak sampai orang tua bahkan oma opa kami, agar kami semua berbahagia di dalam Tuhan karena ikatan keluarga di dalam kasih Tuhan selalu mendatangkan sukacita. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah renungan kita saat ini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara dan keluarga semuanya. Kepulihan dan damai sejahtera bagi kehidupan keluarga yang mengandalkan Tuhan. Shalom.